Ya, Recording is on. Oke, sekarang sudah di-record. Baik. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di kelas Bitcoin. Hari ini kita akan bahas tentang Bitcoin dalam kacamata makroekonomi. Jadi ya, balik lagi sekedar informasi ya, kelas Bitcoin kita adalah komunitas edukasi Bitcoin bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan Bitcoin sebagai investasi jangka panjang. Oke, saya nyalakan juga kamera saya. Nah, ya, hari ini kita akan bahas tentang Bitcoin dalam kacamata makroekonomi karena kalau kita ngomongin uang, pasti kita juga harus memahami sedikit tentang ekonomi kan ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya mau membuka dulu dengan statement bahwa uang itu adalah termasuk eksperimen juga ya. Jadi kalau bisa kita bilang uang itu sebenarnya kan informasi. Jadi uang diciptakan oleh manusia itu untuk memudahkan transaksi ekonomi, karena transaksi ekonomi itu juga berkaitan dengan peradaban manusia ya, karena kita ini makhluk sosial dan kita membutuhkan sesuatu atau alat yang bisa kita gunakan untuk saling bekerja sama. Kalau misalkan saya ambil contoh, semisal saya mau mau membuat sebuah chicken sandwich ya, sandwich ayam. Kan nggak mungkin rasanya kalau misalkan saya membuat chicken sandwich sendiri. Karena untuk membuat chicken sandwich, saya pertama-tama harus punya roti. Nah, kalau mau punya roti berarti saya harus punya gandum. Terus gandumnya harus berapa lama sampai gandum itu bisa saya panen. Terus abis itu saya juga harus buat rotinya. Terus abis itu saya juga harus membuat alat untuk memasak sandwichnya. Itu juga membutuhkan ya kita membutuhkan orang lain ya, kita juga membutuhkan peran dari orang lain sehingga uang ini digunakan sebagai informasi dan digunakan juga untuk manusia agar bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi juga gitu. Nah, jadi uang itu sendiri juga berubah-ubah bentuknya dari abad ke abad. Seperti yang kita tahu, uang dulunya itu mungkin dimulai dari kerang, dari biji-bijian, terus habis itu juga uang emas aja itu baru muncul ya sekitar kalau kita lihat ya mungkin 200 tahun sebelum Masehi mungkin, dan uang fiat atau uang yang kita pakai seperti rupiah itu atau uang kertas itu kan baru muncul di tahun abad ke-16 dan uang fiat sendiri itu baru ada tahun 1971. Nah, Bitcoin pun itu juga eksperimen. Jadi uang itu akan terus berevolusi tergantung dari kebutuhan manusia. Begitu. Nah, kita lihat dulu sedikit tentang sejarah uang ya. Jadi dulu uang itu kan seperti yang saya sudah bilang bahwa apa saja bisa jadi uang. Zaman dulu kita manusia mulai dengan barter ya, jangan sistem barter karena sistem barter itu agak kompleks. Jadi kalau misalkan mungkin kalau untuk hanya sekedar saya mau menukarkan, misalkan saya mau menukarkan telur dengan sepotong roti gitu, itu kan mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan saya ini pengen membangun sebuah rumah, misalkan saya adalah seorang baker gitu. Jadi berapa banyak roti yang harus saya harus saya buat untuk membangun sebuah rumah gitu kan, apakah orang lain juga mau sepotong roti juga masih belum tentu. Nah, makanya diciptakanlah sebuah uang. Uang itu digunakan untuk ya sebagai alat tukar ya. Jadi awalnya dimulai dari kerang, terus biji-bijian, lalu manik, lalu hingga emas, yang mana emas itu diterima di seluruh dunia karena dianggap dia itu berharga dan juga selain berharga,
untuk mendapatkannya itu juga cukup susah dan dia itu mudah untuk diverifikasi keasliannya gitu kan. Orang bisa tahu ini emas asli atau emas palsu. Cuman permasalahan dari uang yang seperti ini, seperti kerang ataupun emas, itu ada permasalahan dari supply. Jadi zaman dulu seperti di Afrika, salah satu uang yang mereka pakai itu adalah manik-manik ya. Jadi buat orang Afrika untuk mendapatkan manik ini, yang mana manik itu ya dia diproses cukup rumit. Mungkin kalau di Afrika dengan tools yang mereka punya, tapi pada saat datang kolonial, yang terjadi adalah para koloni ini melihat, oh, jadi uang yang dipakai sama orang Afrika ini adalah manik-manik ini, dan di Eropa kan proses pembuatan manik-manik lebih advance daripada di Afrika. Maka supply uang manik-manik ini ditambah sama para koloni. Jadi para kolonial ini mereka menciptakan manik-manik tambahan, jadi manik-manik palsu, dan dia beredarkan di dalam ya di dalam komunitasnya, dan mereka gunakan itu untuk mulai menjajah negara-negara di Afrika seperti itu. Atau sebagai contohnya seperti yang Anda lihat di presentasi ini, ada itu kan kayak koin emas, tapi koin emasnya kayak terpotong gitu ya. Nah, ini juga terjadi di era seperti Roma dan beberapa peradaban sebelumnya. Um, Koin emas itu nilainya bisa mereka potong. Jadi pada saat mereka itu mau mengambil pajak, misalkan Kaisaran Roma mau mengambil pajak, yang mereka lakukan adalah mereka memotong uh, koin tersebut yang dari yang awalnya utuh seperti lingkaran, mereka potong 1/4, 1/3, 1/8 kayak gitu. Dan gunanya dengan dipotongnya ini, maka pemerintah bisa menambah suplai emas yang ada dan mengurangi nilai dari emas tersebut gitu. Jadi ini adalah permasalahan dari uang yang kita punya ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga harus cari tahu dulu sebenarnya karakteristik uang itu seperti apa sih. Jadi kalau berdasarkan dari ekonomi, jadi karakteristik uang itu paling tidak ada 6. Yang pertama adalah durable, jadi tahan lama. Divisible, berarti bisa dipecah. Yang ketiga portable, jadi bisa mudah untuk ditransportasikan. Uniform, maksudnya modelnya itu harusnya sama. Jadi satu uang itu tidak bisa dibedakan dengan uang lain. Jadi maksudnya harusnya benar-benar identik gitu ya, sama. Acceptable, jadi diterima oleh masyarakat, dan juga scarce. Jadi harusnya itu uang itu bersifat langka. Nah, karena apapun sebenarnya bisa menjadi uang kalau kita melihat dari sejarahnya ya, kan kerang pun jadi uang, manik-manik bisa jadi uang, biji-bijian bisa jadi uang gitu, emas bisa jadi uang. Jadi asalkan ada karakteristik 6 ini, maka tergantung dari masyarakatnya, benda itu bisa menjadi uang asalkan bisa memenuhi karakteristik ini ya. Lalu tipe-tipe uang pun juga dibagi. Jadi ada uang yang berbentuk komoditas. Jadi semisal komoditas itu maksudnya dia juga ada intrinsic value-nya, mungkin bisa dipergunakan juga. Jadi ya mungkin ya kerang tuh mungkin menjadi komoditas uang komoditi gitu kan, atau mungkin minyak gas gitu. Terus juga ada representative money. Jadi maksudnya ini adalah uang yang bisa merepresentasikan komoditas gitu. Jadi contohnya zaman dulu orang menggunakan yang namanya uang kertas sebagai pengganti emas, karena emas itu dinilai agak sedikit susah untuk ditransportasikan ya. Dengan adanya dibentuk uang koin tuh sudah termasuk kayak teknologi yang sangat advance gitu. Jadi mereka bisa mentransport emas dalam bentuk koin gitu. Tapi ya di tahun ke abad 16 gitu, dan juga ya
di Italia dan juga di Cina, daripada mereka membawa emas, koin emas, mereka menggunakan sertifikat. Jadi uang kertas itu dulunya adalah representasi dari emas gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya sertifikatnya ini, Anda bisa datang ke bank dan bisa menukarkan sertifikat ini dengan emas yang ada di bank gitu. Jadi uang sertifikat, uang kertas sertifikat itu adalah bentuk dari representative money gitu ya. Lalu yang terakhir adalah fiat money. Nah, ini adalah uang fiat, uang yang kita pakai saat ini. Jadi seperti contohnya ya, uang 50.000 seperti ini ya, dia adalah uang fiat. Maksudnya uang fiat adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan jaminannya adalah pemerintah itu sendiri gitu. Jadi yang bisa mengeluarkan uang hanyalah pemerintah saja. Nah, tapi kita akan bahas sedikit tentang permasalahan uang fiat ya. Oke. Nah, terus siapa sih yang membentuk uang fiat? Uang fiat itu, sebelumnya adalah ini salah satu perbedaan antara uang fiat dengan uang yang saya bilang representative money tadi ya, uang yang digunakan sebagai pengganti dari komoditas money. Jadi yang kalau Anda lihat di bagian sini, yang di bagian kiri ini dia adalah bentuk dari uang sertifikat. Jadi pada zaman dahulu uang $100 ini bisa ditukarkan dengan emas. Jadi bahkan di dalam uang kertasnya pun di sini ada tulisannya gold certificate ya. Lalu untuk pecahan yang lebih kecil seperti $1 ini disebut dengan silver certificate gitu. Jadi sebenarnya uangnya di sini itu adalah merepresentasikan berapa banyak di dalam bank. Demikian. Nah, semenjak tahun 1971 uang kertas itu sudah tidak lagi di-backing oleh emas. Paling tidak di Amerika Serikat dan hampir di seluruh dunia juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini tulisannya adalah uang ini adalah legal tender for all debts untuk semua hutang public dan private gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang kayak gini. Nggak kelihatan screen-nya ya buat aku ya. Oh ya? Sekarang mana kelihatan? Aku kelihatan kok. Kelihatan nggak? Aku kelihatan. Nggak tahu ini aku kok kayak cuma layar hitam terus ada gambar kayak nama apa ya DRS kita gitu terus apa cuma speaker ngomong apa ya gimana ya tadi? Coba kamu kamu pakai desktop ya? Iya. Kalau di desktop itu setauku coba kamu ke yang ada toggle 3.3 yang di pojok kanan atau gimana? Itu ada contohnya. Ada kayak apa pilihan gitu kayak show screen sharing ada kayak gitu-gitunya. Coba. Iya, oh di sini nggak ada show screen. Maaf ya Mbak Dea. Oh iya, nggak apa-apa. Mana ya itu? Bentar, coba. Soalnya kamu ngeklik ini apa Dea-nya. Jadi ada pilihan kalau kamu ngelihat. Ini aku sekarang juga ini sih kelihatannya hitam semua. Mana ya? Aku gini aja ya. Aku close. Ini loh. Bisa lagi gitu, ya. bisa. Aku close lalu aku masuk lagi gitu aja ya. Oke, ya. Boleh. Oke. Gimana ini liftnya? Bentar. Yang drop the call. Kayaknya aku juga mengalami seperti Anda gara-gara aku pencet-pencet bentar ya. Oke. Ya sudah, kita tunggu saja dulu ya. Oke, selamat datang Widi. Ini kelihatan? Ya, sudah kelihatan aku sekarang. Soalnya tadi aku pencet-pencet terus ya emang apa kelihatannya hitam gitu. Udah? Bisa, Des? Ya. Iya, Pak. Oh. Udah, Pak. Apa mic-nya adik nggak perlu didekatkan biar nggak suaranya. Biasa aja sudah bagus. Oke, kelihatan Mbak, thank you.
Oke, mari Oke, kita lanjut lanjut. kalau begitu. Nah, ini adalah uang fiat ya. Ya, tadi seperti saya sudah bilang bahwa saat ini uang ini sudah tidak lagi merepresentasikan komoditas ya. Jadi sudah tidak lagi merepresentasikan emas ataupun perak gitu. Kenapa uang fiat itu dikeluarkan? Karena uang fiat itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Itu sudah dilakukan berabad-abad yang lalu ya. Bahkan awal mulanya itu yang pernah dicatat itu di dinasti Sun, dinastinya Cina. Jadi uang fiat itu dikeluarkan untuk membiayai perang biasanya. Karena perang kan biasanya membutuhkan uang yang sangat banyak. Tapi kalau misalkan mengumpulkan pajak, kalau negara kan intinya mau ya untuk dipakai membayar pajak. Jadi uang fiat ini dikeluarkan agar mereka bisa membiayai perang. Lalu daripada mengumpulkan pajak, lebih baik mereka mencetak uang saja dulu dan menambah suplai uang di dalam masyarakat. Baru nanti masyarakat akan membayarkan uang ini secara tidak langsung melalui pajak, melalui inflasi juga gitu kan ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang paling mudah bagi pemerintah untuk mengespend uang mereka gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya pemerintah ya. Jadi kayak ada entitas yang mengeluarkan uang fiat. Jadi yang kita tahu kita sebut sebagai central banking gitu kan ya. Jadi central banking itu kan ya seperti yang kita tahu bahwa uang fiat itu tidak dikeluarkan langsung oleh pemerintah, tapi dia melalui central banking. Jadi central banking contohnya kayak di Amerika Serikat adalah the Fed, the Federal Reserve Bank, di Indonesia Bank Indonesia ya kan. Terus mungkin di Jepang Bank of Japan, di Inggris Bank of England, atau the People Bank of Bank of People of China ya, People Bank of China, dia bank sentralnya Cina gitu ya. Jadi intinya central banking itu punya peran dalam membuat kebijakan moneter, yaitu gimana caranya membentuk uang atau bagaimana cara mereka mengumpulkan uang. Lalu pemerintah pun juga punya peran dalam membuat kebijakan fiskal, jadi bagaimana uang itu akan di-spend, akan dihabiskan. Nah, mungkin kita lihat dulu sejarahnya ya. Sebenarnya sejarahnya bank sentral itu sudah cukup lama lah. Awal mulanya tuh di Belanda, lalu juga di Inggris juga ada bank sentral. Karena zaman dulu itu semua bank bisa bisa mencetak uang. Karena zaman dulu kan bentukannya bukan uang fiat ya, bentukannya adalah uang representatif yang seperti yang sudah kita lihat tadi contohnya. Jadi setiap setiap bank itu punya mereka bisa untuk mencetak uang mereka sendiri, mereka bisa mencetak sertifikat mereka sendiri gitu. Nah, jadi di zaman dulu sebelum tahun 1913 di Amerika itu ada banyak model uang kertas gitu. Di bank ini punya uangnya, bank satunya juga punya uangnya yang tersendiri. Nah, lalu karena ini ada beberapa bisa dibilang kartel atau orang yang para bankers yang sudah besar-besar seperti JP Morgan, mereka memutuskan bahwa bank-bank ini tuh harus diregulasi nih gitu, karena kan mereka kartel ya, mereka tuh kayak jadi kelompok para bankers, mereka bertemu dan mereka ingin meregulasi perbankan, dan dari regulasi perbankan ini mereka propose kepada pemerintah Amerika Serikat, yang mana setelah itu dipropos, pemerintah Amerika Serikat akhirnya membentuk Federal Reserve Bank dan menyatakan bahwa seluruh uang kertas itu harus dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank. Nah, jadi
setelah Federal Reserve Bank ini dibuat di tahun 1913, apa yang terjadi selanjutnya? Tahun 1918 Perang Dunia Pertama, ya kan? Jadi memang biasanya uang fiat itu memang digunakan untuk membiayai perang gitu, sama seperti yang kejadian di dinasti Sun tadi, itu digunakan untuk membiayai perang melawan Genghis Khan, ya, melawan Mongol gitu. Nah, model central bank seperti ini itu ya diikuti juga, nggak cuman oleh Amerika Serikat aja gitu. Bank of Japan juga menggunakan model seperti ini, bahkan Bank Indonesia, ya kan? Bank Indonesia itu dulunya juga buatan Belanda. Sebenarnya bank kita, Bank Sentral Indonesia, itu adalah awalnya The Javanese Bank. Itu bank dari buatan Belanda. Jadi zaman kita dulu, Belanda punya bank The Javanese Bank. Pak dari bank di Belanda, bank Belanda The Javanese Bank, bank BNI punyanya uang di Jepang, punyanya Jepang juga beredar di Indonesia, dan cukup berantakan ini, diadopsi oleh model Bank Sentral Federal Reserve Bank ini diadopsi kita maju. Jadi tahun 1913 seperti yang kita tahu bahwa Central Bank itu dibuat, dan 1918 Perang Dunia Pertama. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama dan juga US dollar itu jadi world reserve currency, dan pada Kok putus-putus, Le? Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Iya Om, saya juga oke, putus-putus. ntar dulu. Iya, sinyalnya tempatnya Dea nggak bagus. Ini kan muncul Videonya jadi videonya hilang, terus Mbak. hilang lagi. Ini sekarang hilang gambarnya. Ya, intinya dari tahun 1913 sampai intinya dari tahun 1913 hingga 2008 ya Central Bank kerjaannya dia hanya mencetak uang, dan pemerintah dia spend uang kan, dan supply uang pun terus naik. Jadi bahkan sebelum tahun 2008 itu pemerintah sudah di Amerika Serikat sudah mencetak sebanyak 800 miliar dolar, kurang lebih ya, dia kurang dari 800 miliar dolar. Lalu tahun 2008 seperti yang kita tahu terjadi global financial crisis karena ada permasalahan dari KPR ya di Amerika Serikat, subprime mortgage. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang permasalahan global financial crisis, bisa tonton film Big Short ya di Netflix. Jadi yang punya Netflix silahkan tonton. Nah, tapi apa yang terjadi nih di tahun 2008? Kan ada krisis KPR menyebabkan di Amerika Serikat mandek. Karena ekonomi Amerika Serikat mandek, maka ekonomi secara global pun mandek ya, karena Amerika Serikat adalah world reserve currency gitu.
Nah, di tahun 2009 pemerintah Amerika Serikat melakukan program bailout. Jadi intinya program bailout ini pemerintah mencetak uang sebanyak 4,5 triliun dolar untuk membailout atau menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut karena krisis finansial ini, ya kan. Jadi bayangkan banyak orang yang karena krisis finansial ini mereka tidak dapat kerja, mereka di PHK gitu. Tapi pemerintah malah mencetak uang dan mereka membayarkan hutangnya perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan yang ironisnya adalah karena ini percetakan uang, maka secara tidak langsung rakyat Amerika Serikat lah yang akan membayar uang ini ya, maksudnya membayarkan hutangnya perusahaan-perusahaan ini ya. Jadi kita bisa lihat nih dari grafiknya, ini grafik percetakan uang dari tahun 1980 hingga kita lihat di tahun 2009 kan mulai dari sini langsung supply-nya sangat naik dan bahkan di tahun 2020 supply-nya sangat terjal tingginya ya kenaikannya. Nah ini tuh intinya adalah dari tahun 2009 hingga tahun 2020 pemerintah di Amerika Serikat itu maksudnya central bank tuh terus mencetak uang gitu ya. Jadi di sini disebut sebagai quantitative easing. Jadi kalau misalkan sering baca quantitative easing itu ya intinya bahasa simpelnya adalah pemerintah mencetak uang gitu. Jadi dari tahun 1930 uang supply yang ada di Amerika tuh kurang dari 100 miliar. Dari tahun 80 sampai 90-an itu kurang dari 800 miliar. Dan di tahun 2008, 2009 sampai sekarang itu sudah jadi 4,5 triliun. Bayangkan betapa banyaknya uang yang mereka cetak ya. Dan cara ini pun juga diadopsi oleh negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat, ya ini balance sheet dari Jepang. Jadi dari tahun 99 hingga saat ini, Bank of Japan, Bank Sentral Jepang juga terus mencetak uang. Dan ini adalah sebelah kanan ini juga adalah money supply dari Bank Indonesia gitu. Jadi pemerintah di Indonesia walaupun tidak sedrastis Amerika Serikat, tapi kenaikannya juga cukup signifikan ya. Maksudnya dia naik terus trennya gitu. Nah, apa yang terjadi gitu kalau misalkan kalau semua negara mencetak uang terus-terusan gitu ya? Ya, yang terjadi adalah hyperinflasi gitu. Ini foto, jadi zaman dulu sebelum Jerman maju masuk ke Perang Dunia Kedua, di salah satu bagian dari Jerman ada namanya Republic of Weimar. Nah, Republik Weimar ini mereka juga mengalami hal yang sama, pemerintah mereka mengeluarkan uang fiat dan untuk membiayai maksudnya karena mereka kalah dari perang dan mereka harus membiayai masyarakatnya, mereka hanya mencetak uang. Yang terjadi malah Republik Weimar kolaps ya. Mata uang mereka namanya mark waktu itu juga hampir tidak bernilai gitu. Jadi ini untuk membeli sebuah roti aja perlu uang sebanyak ini gitu. Dan di sebelah kanan ini adalah Venezuela yang baru-barusan juga mengalami hal yang sama ya, karena karena negara Venezuela itu sangat bergantung dengan minyak, lalu mereka juga respon dari pemerintahnya juga adalah mencetak uang sebanyak-banyaknya, uangnya juga akhirnya kehilangan nilai, maka uang sebanyak ini itu hanya bisa membeli satu roll toilet paper gitu. Jadi sangat tragis ya. Nah, intinya mungkin kita lihat tapi kan itu kan Venezuela gitu, tapi kan itu kan Weimar Republic. Nah,
permasalahannya adalah semua negara saat ini menggunakan sistem uang fiat gitu, dan sistem uang fiat tanpa adanya, ya intinya kan seharusnya uang fiat itu kita memberikan kepercayaan kita kepada pemerintah agar mereka tetap menjaga nilai dari mata uang kita, tapi berdasarkan histori, sejarah, dan sejarah itu selalu berulang gitu. Pemerintah dan central bank bisa dengan mudah, ya intinya mencetak uang itu adalah salah satu kebijakan yang sangat mudah karena tidak ada effort gitu kan ya. Jadi kayak kamu central bank hanya tinggal ya dengan apa namanya mencatat pembukuan ya, dengan mencatat pembukuan yang di dalam komputer, mereka bisa menambahkan suplai uang gitu kan ya. Nah, jadi intinya bahwa semua negara cepat atau lambat mereka akan seperti Weimar Republic atau Venezuela gitu kalau tidak bisa dikontrol. Dan yang paling serem sekarang itu adalah Amerika Serikat, karena kita lihat tadi grafiknya Amerika Serikat mencetak sangat banyak ya, dan ini masih akan terus-terusan naik. Kemarin juga barusan pada berapa minggu yang lalu kan, yang pemerintah Amerika Serikat mereka mengeluarkan stimulus untuk COVID, mau mencetak hampir 900 miliar dolar, dan Biden pun juga bilang pemerintah Amerika Serikat yang baru juga akan menambahkan suplai uang sampai berapa triliun gitu, 2,1 triliun kalau nggak salah. Jadi intinya suplai uang Amerika bakal semakin banyak. Amerika Serikat ini sedang menuju hyperinflasi gitu ya. Kalau Amerika sampai menuju hyperinflasi, maka yang terjadi bisa jadi Amerika Serikat dolar Amerika Serikat bisa jadi seperti ini gitu. Dan itu sudah terlihat di Amerika bahwa dalam waktu 1 tahun harga tomat aja udah naik 2 kali lipat gitu kan. Jadi orang-orang cukup was-was dengan keadaan perekonomian Amerika saat ini, karena semua saat ini Amerika Serikat adalah global reserve currency, bahkan Indonesia pun juga bisa terkena gitu imbasnya. Oke. Dan ini bisa kita lihat juga ya, kayak perbandingan nilai dari uang fiat dibandingkan dengan emas dari tahun 1969 hingga saat ini tuh dia nilainya terus menurun gitu. Jadi bahkan mata uang fiat yang paling lama aja itu adalah pound sterling, pound sterling Inggris, dan mereka kan dari tahun 600-an ya, dan masih bertahan hingga saat ini. Cuman nilai mereka pun juga udah berkurang hampir 99% gitu. Jadi intinya kalau kita melihat seperti ini, setiap tahunnya daya beli kita sebagai rakyat akan berkurang berdasarkan perbandingan antara uang fiat dengan emas gitu ya. Lalu juga kalau banyak orang bilang kalau misalkan kayak kalau dilihat dari segi mata makroekonomi kan, tapi perekonomian kan bagus, GDP bagus gitu, stock market juga semakin naik. Nah permasalahannya stock market itu juga nilainya bergantung dengan uang fiat, jadi mereka saling berkaitan gitu kan. Kelihatannya saja kayaknya grafiknya naik gitu, tapi ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah bubble ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah grafik Venezuela, stock marketnya Venezuela sebelum dia kolaps. Jadi kelihatannya Venezuela stock marketnya hot banget gitu ya. Jadi banyak orang yang menaruh uangnya di dalam stok gitu. Tapi sebenarnya itu hanya perbandingan terbalik dengan mata uang mereka yang makin lama makin turun gitu. Jadi kelihatannya harganya naik, padahal sebenarnya juga performanya nggak bagus-bagus amat. Nah yang di sebelah kanan ini itu adalah stock market dari Amerika Serikat di tahun 2000 ya, dari tahun 2000-an ya sampai saat ini gitu. Dan ini saat ini pun juga semakin lama semakin naik. Makanya kalau kita dengerin kayak S&P atau Nasdaq lagi hot-hotnya nih gitu, Tesla
stock marketnya tinggi banget, Jeff Bezos jadi orang terkaya di dunia gitu. Itu semua sebenarnya hanya kayak efek dari percetakan uang yang berlebih gitu ya. Jadi market itu akan menyamakan, akan membalancekan diri mereka sehingga membalancekan harga ya. Jadi kelihatannya performanya bagus, tapi sebenarnya ini bisa jadi indikator yang cukup mengkhawatirkan gitu, karena bisa jadi sebentar lagi market akan kolaps gitu kan ya. Lalu jadi pertanyaannya, apakah kita ini sedang menuju ke akhir dari US dollar gitu? Bisa jadi gitu, karena dari 5 tahun terakhir ini kan banyak orang yang sudah bilang bahwa oh ya US dollar akan segera digantikan, karena kayak kalau kita lihat dari mata uang fiat itu ada sekitar ya rata-rata sekitar 40 sampai 90 tahun lah masa lifespan mereka ya, masa waktu hidup mereka gitu. Jadi kalau kita lihat uang fiat di tahun 1971 itu dikeluarkan, ya sekarang sudah memasuki umur kayak 40-an ya, 45 tahun gitu. Jadi ya bersiap-siap lah. Nah pertanyaannya, apa yang akan menjadi world reserve currency selanjutnya? Apakah yuan atau mata uang yuan Cina atau bentuk mata uang yang lain gitu kan? Nah jadi disinilah Bitcoin masuk ke dalam perspektif makroekonomi gitu. Jadi dalam posisinya apa yang membuat Bitcoin ini lebih menarik dibandingkan dengan mata uang yang ada gitu, dengan yuan, dengan mungkin yang ya paling nggak contender atau persaing yang bisa menyaingi dolar saat ini kan cuman yuan ya, yuan Cina gitu. Tapi Bitcoin ini menarik karena dia itu desentralisasi gitu ya. Jadi tidak ada kekuasaan sentral yang mengontrol Bitcoin. Karena tidak ada kekuasaan sentral yang mengontrol Bitcoin, maka Bitcoin ini lebih sulit untuk disalahgunakan. Karena kalau kita lihat ya pemerintah atau central bank bisa aja mencetak uang sangat banyak gitu ya, karena yang punya kekuasaan untuk mencetak uang siapa ya? Central bank, Federal Reserve Bank, Bank Indonesia gitu. Nah kalau Bitcoin dia terdesentralisasi dan Bitcoin hanya akan ada keluar kalau para miner ini memverifikasi transaksi. Jadi harus ada bekerja dulu gitu ya. Jadi nggak bisa sekedar oh ya aku tinggal ganti pembukuan. Di dalam Bitcoin kalau mau mengeluarkan uang itu harus mengeluarkan energi, ya kan, energi komputer, karena proses verifikasinya membutuhkan energi listrik dan juga teknologi komputer. Itu satu, desentralisasi. Jadi dengan ada desentralisasi, maka kemungkinan untuk disalahgunakan semakin kecil. Lalu terbatas, ya kan, Bitcoin cuma ada 21 juta saja. Dia so far sejauh ini, Bitcoin hanyalah satu-satunya aset yang benar-benar murni dia itu terbatas. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal emas, ya emas itu memang terbatas, tapi sebenarnya dari sisi supply itu satu, kalau misalkan ditemukan tambang baru berarti kan supply-nya bertambah, dan supply ini pun sangat dikontrol oleh pemerintah karena mereka tahu setiap kali ada tambang baru, ada semakin banyak emas yang beredar, maka kan harga emas akan turun ya kan. Nah kalau misalnya harga emas turun ya nanti akan mempengaruhi juga dengan pasar gitu. Jadi terbatasnya emas itu masih ada campur tangan pemerintah di sana. Dan yang kedua juga banyak emas yang sebenarnya beredar di pasar gelap gitu, yang sebenarnya kita tidak tahu ya, maksudnya banyak emas-emas kayak zaman Nazi dulu yang sebenarnya juga beredar di negara-negara, terutama negara-negara Asia Tenggara gitu. Ya, itu cerita lain lah, masalah tentang emas gelap, emas pasar gelap gitu. Nah, sedangkan Bitcoin sudah murni dari awal, dia 21 juta, tidak bisa diganggu gugat. Jadi dia satu-satunya aset
yang pernah ada di dunia ini yang murni terbatas gitu. Terus yang ketiga, kalau kita lihat dari segi ekonomi ya, maksudnya emas itu kan memang sangat berfungsi ya. Selain dia punya dia tuh unik, dia tuh juga punya fungsi sebagai ya bisa jadi perhiasan, bisa jadi konduktor listrik gitu kan. Walaupun Bitcoin tidak punya kemampuan seperti itu, tapi dia memiliki sifat-sifat yang sama seperti emas. Dan yang paling utama adalah Bitcoin ini dia bisa mengirimkan value, dia bisa menahan value seperti value-nya emas, tapi dia bisa dikirim melalui digital gitu kan. Kalau emas kan nggak bisa ya. Nah itu jadi ini sangat menarik kalau orang punya aset seperti ini gitu. Maksudnya kalau kita sebagai masyarakat punya aset yang bisa menahan value seperti emas, tapi bisa ditransportasikan seperti mata uang fiat gitu. Jadi ini kayak kombinasi antara emas dan mata uang fiat, tapi mengambil sisi baiknya aja gitu kan. Dan yang keempat adalah di sini tuh kalau misalkan Bitcoin ini karena dia terdesentralisasi, maka dia intinya kan negara tidak punya andil di dalam mengontrol Bitcoin gitu ya untuk saat ini. Jadi ini bisa jadi kita akan memisahkan negara dengan uang. Nah kalau kita lihat ya kayak permasalahan korupsi gitu. Kalau tanya kenapa sih kok kita itu masih ada korupsi gitu kan ya? Ya itu sebenarnya juga karena uang yang kita pakai itu berkaitan dengan power ya, dengan power dalam pemerintah gitu. Dan semakin dekat Anda dengan money printernya, dengan percetakan uangnya, maka semakin mungkin Anda tuh mendapatkan uang itu tersebut gitu kan. Jadi kalau di dalam Austrian economic itu disebut cantillionaire effect gitu. Jadi ya kita bisa bilang kayak saat ini aja banyak bisnis-bisnis kecil yang kehilangan, yang bangkrut, yang mungkin banyak orang juga kehilangan pekerjaan gitu, tapi kayak perusahaan-perusahaan besar kayak Amazon, kayak Facebook, kayak Google, mereka dengan percetakan uang tersebut Putus-putus deh. dari stok. Halo. Ulang lagi Putus-putus. penjelasannya, Oke. mundur-mundur lagi. Beberapa detik yang lalu itu hilang. Oh oke. Sampai mana tadi yang hilang? Terakhir terdengar apa? Memisahkan negara dengan uang tuh tadi. Oh ya. Oke. Apa ya tadi? Oh ya. Jadi intinya Ya karena desentralisasi maka negara kan tidak bisa mengintervensi Bitcoin. ya karena desentralisasi negara semakin susah untuk mengintervensi Bitcoin, dan Bitcoin ini jadi akhirnya jadi kayak uang rakyat ya. Jadi tadi maksud saya jelasin kayak di dalam Austrian economic ada yang namanya cantillionaire effect. Cantillionaire effect itu maksudnya semakin dekat Anda dengan percetakan uang, maka Anda akan mendapatkan ya intinya kayak nikmatnya percetakan uang gitu ya. Jadi tadi saya kasih contoh seperti di masa sekarang, di masa pandemi ini kan banyak bisnis-bisnis yang bangkrut, bisnis-bisnis yang tutup gitu kan. Kebanyakan small business, tapi kayak bisnis besar seperti Facebook, Amazon, Google itu malah yang mereka net worth-nya kan jadi miliaran bahkan triliunan gitu kan. Ya ini karena posisi mereka yang
lebih dekat dengan money printer itu sendiri, karena setiap kali uangnya dicetak, yang diinjeksi pertama kan pasti adalah pasar saham, dan pasar saham kelihatannya wah hot banget sekarang, banyak uang yang masuk gitu, tapi uangnya yang masuk ya langsung masuk ke para elit-elit big tech inilah, big tech firm inilah ya. Jadi ini yang menjadi unik gitu, karena baru pertama kalinya ada uang yang memang uang ini desentralisasi gitu. Jadi dia pengen kalau bisa uang itu ya uang pemerintah gitu. Bahkan kayak emas pun juga, emas ya memang dari awal sudah dikontrol oleh pemerintah gitu, supply-nya, dari pembuatannya gitu, pembuatan koin emas pun juga dimonitor oleh pemerintah gitu. Jadi ini baru pertama kalinya ada uang yang memang berusaha untuk terlepas dari pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah yang menarik, posisi Bitcoin dengan para millennials. Jadi kalau kita lihat saat ini jumlah populasi manusia di seluruh dunia kan sekitar 7 miliar, ya kan, 7 miliar penduduk ya. Dan ya kalau kita lihat orang-orang dari di atas umur 45 tahun ke atas tuh sudah sekitar 1,5 miliar lah paling tidak. Dan yang baru-baru adalah ya kaum milenial ini kan, kaum milenial yang mereka benar-benar sangat native dengan teknologi, mereka dari kecil sudah main video game, sudah main komputer gitu. Jadi kalau misalkan dilihat ya, kaum milenial inilah yang mungkin nantinya akan memilih mata uang seperti Bitcoin dibandingkan dengan mata uang fiat gitu kan ya, karena mereka sudah cukup paham tentang dunia digital dan peran dunia digital dalam kehidupan mereka. Dan ya kalau kita lihat di tahun 2061 kaum milenial ini nanti yang pada akhirnya akan menjadi kalau sekarang kan angkatan baby boomer ya, yang punya aset dan segala macam kan angkatan baby boomer yang udah umurnya 45 tahun ke atas gitu. Nah sekarang kaum milenial lah yang sebentar lagi nanti akan menjadi yang memiliki harta, aset dan segala macam. Dan kalau kita bandingkan kayak anak zaman sekarang, kalau ditanya gitu, mereka memilih mana, mereka mau buka rekening. Misalnya kalau buka rekening kan berarti harus apa itu namanya? Kalau mau buka rekening, kalau buka rekening bank ada minimum deposit, harus menunjukkan foto ID dan segala macam, harus ada proses KYC-nya. Banknya juga tergantung jam buka bank, jam 9 sampai jam 5 baru mereka bisa buka rekening gitu. Mau itu atau kamu tinggal download app dan kamu langsung bisa dapat uang gitu. Mungkin kebanyakan kaum milenial pasti akan memilih semakin mudah, semakin gampang, pasti mereka akan memilih itu gitu. Nah jadi yang menariknya kalau kita lihat dari ya tadi yang sudah saya beritahukan dari sejarah dan dari perkembangannya saat ini, Bitcoin punya posisi yang cukup besar karena makin lama nilai Bitcoin semakin tinggi, tapi supply-nya tidak bertambah-tambah, ya kan? Supply-nya dia tetap stay di 21 juta itu aja. Dan jadi dia tidak, mungkin kelihatannya apakah Bitcoin itu bubble? Sebenarnya sih enggak, karena dia aset yang cukup fix, tapi dia nilainya dia itu berbanding terbalik dengan dengan supply uang fiat yang ada. Ya, jadi itu adalah penjelasan sedikit tentang posisi Bitcoin dalam makroekonomi. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ya, silahkan Andes. Ya, ini aku mau nanya nih tentang tadi tuh kayak misalnya di masa depan itu kita mungkin Bitcoin itu bisa menjadi alternatif atau bahkan pengganti sebagai uang
Cuma kan kalau misalnya dalam sekarang nih ya Mbak ya, dalam prakteknya itu kan kita masih banyak pakai uang fiat ya. Jadi jujur buat aku transaksi Bitcoinku yang pertama kali itu adalah saat aku beli di apa ya, kayak mau beli musik gitu loh, beli musik digital di internet itu mereka menerima pembayaran lewat kartu kredit sama Bitcoin. Nah aku coba nih pakai Bitcoin, udah bisa gitu. Tapi belum semuanya ini pakai Bitcoin gitu. Nah eh, maksudnya itu katakanlah nanti kalau misalnya di masa eh, pengaplikasiannya itu kan sekarang terbatas nih. Nah, untuk di masa depan itu gimana sih Mbak pengaplikasian Bitcoin itu apakah eh, lebih masif daripada sekarang atau gimana? Karena untuk sekarang jujur karena masih terbatas jadi kayak belum punya bayangan kalau misalnya Bitcoin itu bisa buat menjadi pengganti uang fiat selain katakanlah kita ambil Bitcoin di katakanlah wallet lalu kita exchange. Nah, dari exchange kita ganti ke uang fiat. Kayak gitu untuk sekarang ya, yang paling umum. Menurut apa sih, nah? Menurut aku ya. Saya menurut pengetahuanku gitu. Sekarang itu yang paling umum adalah narik Bitcoin dari itu tadi apa namanya? Dari wallet lalu lewat exchange, dari exchange kita tukerin ke uang fiat gitu. Nah, itu sih intinya pertanyaanku. Jadi aku masih belum ada gambaran bagaimana Bitcoin itu nanti bisa, let's say, pengganti uang fiat. Sebenarnya sih kalau menurutku Bitcoin mungkin tidak akan langsung jadi pengganti uang fiat, tapi dia paling tidak akan menjadi reserve. Seperti zaman dulu emas adalah reserve dari negara gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mau mencetak uang, percetakan uangnya itu harus sama dengan berapa banyak emas yang ada di dalam bank tersebut kan. Harusnya kan seperti itu gitu. Nah, jadi posisi Bitcoin saat ini itu memang lebih dijadikan sebagai store of value ya. Jadi kayak buat karena pada saat ini orang-orang itu sedang bersiap-siap kalau misalkan negara-negara, terutama Amerika Serikat kalau menuju hiperinflasi. Nah, kalau misalkan Amerika Serikat menuju hiperinflasi, negara-negara yang lain juga akan terkena dampaknya. Makanya kalau dengar di Bitcoin, di hodl gitu, hodl atau di hold aja gitu. Jadi kamu punya Bitcoin, sebaiknya jangan di spend, tapi disimpan untuk seperti zaman kakek nenek kita dulu. Ya tadi kan saya sempat cerita kayak di Indonesia di tahun 1945 ada 4 mata uang yang beredar di Indonesia gitu kan, inflasinya juga nggak karu-karuan, makanya zaman dulu nenek kakek selalu bilang simpan uang dalam emas gitu, karena yang pasti adalah emas gitu kan. Ya sama halnya sekarang, kalau saya bisa kasih saran ya simpanlah uang, kalau mau menabunglah dengan uang emas atau menabunglah dengan Bitcoin gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti pengaplikasiannya gimana? Sebenarnya setiap makin lama makin banyak tempat-tempat yang menerima Bitcoin ya. Terus permasalahannya kan Bitcoin hanya aja 21 juta ya. Tapi kan tuh 21 juta Bitcoin. Tapi kalau kita hitung berdasarkan Satoshi itu kan pecahan Bitcoin paling kecil ya kan. Satu Bitcoin sama dengan 1/100 juta Satoshi. Nah, ya orang nanti akan bertransaksi dengan Satoshi gitu, bukan lagi bertransaksi dengan Bitcoin. Kayak contohnya aja tahun 2010 jadi beli dengan uang 5 dolar itu mendapatkan dengan uang $10 bisa mendapatkan 5 Bitcoin. Tapi 5 Bitcoin di tahun 2017 itu bisa beli Lamborghini. Terus sekarang udah 2020 5 Bitcoin bisa beli rumah gitu kan. Jadi kita nanti akan melihat yang namanya
proses uang harga itu kelihatannya makin lama makin turun, tapi nilainya semakin naik gitu kan. Jadi kayak zaman mungkin Leonardo da Vinci atau Isaac Newton, zaman waktu kita masih pakai sistem emas. Orang zaman dulu kan mereka yang penting oke, aku kerja, aku kumpulin emas, habis itu aku mau ngapain, aku mau mau melukis, aku mau bikin musik gitu. Mereka sih tidak begitu memikirkan karena uang emas mereka tetap menghold value yang cukup besar gitu. Berbeda dengan sekarang, yang mana sekarang itu kita harus terus bekerja karena uang kita itu kehilangan nilainya setiap detiknya gitu. Oh, paham Mbak. Aku serius loh, belum uh, belum sampai segitu, but it's good to know gitu. Karena aku baca-baca dari kamu gitu, pasti ini maksudnya gitu, baru paham sekarang. Jangan diketawain. Oke, nggak boleh ketawa. Oke, ada Thank you pertanyaan ya. lain? Thank you. Kalau tidak ada, oh ya, boleh Mbak Diana. Ya, menarik dari siapa tadi? Siapa tadi? Andes ya? Ya, Yang nanya sebelumnya. Oh ya, dari pertanyaannya Mas Andes tadi, saya ingat sekitar lebih kurang 3 tahun lalu, saya punya teman dari salah satu negara Afrika ya, di mana negaranya itu dia punya kebijakan sangat dikontrol untuk mengeluarkan uang dari negaranya, bahkan bisa dipenjara, uangnya disita begitu kan. Itu teman saya tuh dia bisa kategorikan seperti kita lah ya, milenial, dia fed up lah dengan kediktatorsipan pemerintahannya gitu kan. Saya bergerak di bidang properti, waktu itu dia tertarik untuk investasi, cuman dia problemnya gimana caranya mengeluarkan uang gitu kan dari negaranya, karena kebijakan negaranya sekitar 3 tahun lalu sangat ketat, nggak boleh ngeluarin uang, bisa dipenjara, bisa uangnya dia rampas gitu kan. Tapi dia belajar di Eropa gitu kan, dia study di Eropa. Waktu itu dia pernah ngomong ke saya, itu saya belum tahu sama sekali tentang Bitcoin apa gitu kan. Dia bilang saya ada satu cara dari teman saya, katanya orang Cina, bisa lewat Bitcoin gitu ya waktu itu. Cuman kita nggak ada kelanjutan. Cuman yang menarik saya di sini, saya connect-kan, saya ingat waktu itu dia bilang saya mau figure out dulu, mungkin nanti saya bisa beli Bitcoin. Nah, dari omongan dia sama saya waktu itu, ini kan Bitcoin desentralisasi ya Mbak Dia ya, tidak dikontrol negara begitu kan? Ya. Nah, kita enggak berlanjut transaksi kita. Misalnya dia jadi beli Bitcoin, misalnya lewat Bitcoin itu dia lanjutkan transaksi, mau investasi apa gitu. Nah, ketika dia mau lewat Bitcoin untuk ngeluarin uangnya itu, lewat ini ya, yang Indodax, yang wallet gitu-gitu ya, itu tidak terdeteksi atau bagaimana? Karena saya tidak tahu kelanjutan teman saya itu, apa dia berhasil, apa dia enggak, karena kita enggak lanjut itu 3 tahun yang lalu gitu kan. Ya, nah ini yang menarik ya, karena kalau misalkan memang saat ini kalau mau membeli Bitcoin di
crypto exchange itu kan tetap harus menunjukkan KYC, ya kan? KYC, know your customer. Jadi harus menunjukkan identitas diri dan identitas foto kayak gitu. Itu di crypto exchange. Tapi sebenarnya ada banyak cara kayak yang kemarin saya bilang ya, kalau mau membeli Bitcoin tanpa harus melalui crypto exchange atau mau mengirim Bitcoin tanpa harus melalui crypto exchange. Kalau misalkan Mbak Diana hanya mau membuka wallet saja, itu nggak perlu menunjukkan Anda siapa, alamat email Anda mana, nama Anda siapa, foto itu nggak perlu gitu. Tapi crypto exchange kan memang dia diregulasi oleh pemerintah ya, jadi dia di bagian di bawahnya Bapeti, jadi harus menunjukkan KYC. Nah, cara lain ada banyak sih, mau lewat Bitcoin ATM itu nggak perlu pakai KYC, nggak perlu pakai yang menunjukkan identitas gitu kan. Terus kalau misalkan mau membeli Bitcoin lewat komunitas juga nggak perlu. Kalau misalkan kayak sekarang gini, kita lagi ngobrol-ngobrol di kelas Bitcoin ini, terus Mbak Diana bilang, Mbak Dea, aku mau dong kirimin aku Bitcoin seharga 200.000, nanti aku transfer ke Mbak Dea, ya kan bisa juga gitu, tanpa harus melalui KYC juga, antar sesama komunitas juga bisa membeli Bitcoin gitu kan ya. Iya, bentar Mbak Dia. Itu kan transfer tuh. Anggaplah aku punya uang di BNI misalnya kan, automatically kan aku transfer dari bank BNI ku ke waktu aku mau beli Mbak Dia. Nah, maksudku, sedangkan kan dari regulasi pemerintahannya kan sangat dikontrol kan, transaksi uang masuk keluar itu kan, pertama uang keluar negeri itu sampai dikontrol gitu kan. Ya itu mungkin buat kasus temennya Mbak Diana itu ada juga sih, ada juga tempat exchange yang tanpa harus ada KYC-nya. Jadi ada namanya BISC sama Total Coin ya. BISC sama Total Coin itu tanpa harus ada KYC bisa beli Bitcoin gitu. Bisa beli Bitcoin langsung, atau itu tadi, jadi dia harus nyari koneksi gimana caranya orang yang punya Bitcoin bisa ngirimin langsung ke dia di walletnya dia. Karena kalau misalnya cuman membuka wallet kan tinggal mendownload sebuah aplikasi aja kan, yang penting ada internet tanpa harus ada menunjukkan identitas gitu. Mbak Dea. Ya Bapak. Tadi siapa Mbak Diana tadi? Ada penjelasannya, Dea kan kalau beli pakai ATM Bitcoin katanya tidak pakai KYC, itu dalam jumlah yang kecil. Yang saya pernah lihat di Singapura misalnya, hanya berapa dolar Singapura yang boleh kita beli langsung lewat ATM. Tapi jumlah lebih daripada misalnya 5.000 dolar Singapura, itu tetap kita harus memberikan identitas kita. Yang ya notabene ya seperti kita harus, akhirnya kan mau nggak mau identitas diri kita muncul dan bisa termonitor oleh pemerintah. Di semua negara kan sekarang sudah bersepakat mendirikan semuanya, setiap negara punya PPATK atau apa tuh, yang mengawasi transaksi keuangan, sehingga itu kan tujuannya untuk mencegah terjadinya money laundering. Maka Bitcoin memang saya juga pernah berpikir bagaimana caranya Bitcoin kita gunakan untuk money laundering. Nah, itu hanya bisa kalau jumlahnya besar. Dari penjelasannya dia kan menurut saya ya hanya dengan person to person, peer to peer ya, dari orang ke orang. Misalnya Mbak Dea punya 100.000 dolar, oke, tukar sama saya, masuklah ke account saya. Cuman masuk ke account saya 100.000 dolar itu pun akhirnya ujung-ujungnya juga terpantau oleh pemerintah, karena jumlah sekian asal usulnya dari mana, akhirnya kita harus mengisi KYC juga dari mana. Nah, ini membuat
penjelasan atau argumen atau penjelasan keterangan terhadap jalurnya uang masuk itu apa alasannya. Kalau kita bilang, oh kita baru jual Bitcoin, nah ini tergantung negara apakah membuat regulasi juga kalau kamu bertransaksi Bitcoin dengan jumlah sekian, kamu akan dipungut pajak. Ini saya tidak tahu. Tapi kalau kasusnya temannya Mbak Diana tadi, dia akan mengeluarkan uangnya dari negaranya ke negara lain yang tidak terlacak oleh siapapun, ya opsinya hanya melalui person to person. Jadi tinggal nanti dari uang yang sudah dia terima dalam bentuk mata uang yang lainnya, bukan dari mata uang negaranya itu, dia sudah menjadi Bitcoin, tinggal orang yang menerima uang kita, yang tadi uang temannya Mbak Diana tadi dalam mata uang apa itu di Afrika tadi, mata uang itu dia mau, apakah itu bisa terjadi, itu kan akhirnya terjadi kesepakatan hanya dari para pihak yang langsung bisa kontak. Kalau misalnya yang sana, oh ya aku mau terima tapi dalam bentuk US dollar, maka uang Afrika itu masih harus kita tukar jadi US dollar dulu. Dari kalau nukar jadi US dollar sama juga, sama pemerintah juga. Jadi tadi kasusnya Mbak Diana tadi, kalau misalnya dari mata uang Afrika langsung ke Bitcoin, ya tergantung apakah di negaranya bisa seperti itu. Dan kalau person to person, itu salah satu negara Afrika, tapi saya nggak mau nyebut lah, nggak usah. Ya, dia salah satu negara Afrika, ya, benua Afrika. Justru itu Mbak. Kalau dia dari salah satu negara Afrika, katakanlah Afrika Selatan, mata uangnya kan rand. Nah, dia dari rand mau jadikan Bitcoin. Apakah di negara Afrika Selatan bisa dia menukar langsung rand menjadi Bitcoin? Kalau ada yang mau orang sama-sama orang Afrikanya, Afrika Selatan, ya wes randmu, aku punya Bitcoin sekian, kamu tukar dengan rand ini langsung, ya tinggal diserahkan dalam bentuk fisik ataukah melalui rekening. Kalau tidak mau terlacak sama sekali, akhirnya ya harus fisik, ketemu sama partnernya atau pasangannya, nih uang rent sekian, kemudian masukkanlah Bitcoinmu ke walletku, begitu Mbak Diana. Nah, tapi kalau kemudian ini kita mencari lawan bertransaksinya dengan orang di luar Afrika, ya tentunya mau nggak orang itu menerima dalam bentuk mata uang rand yang kita pindahkan ke rekening. Kalau memindahkan mata uang yang fiat tadi, apakah rand, apakah dolar, apakah yuan, apakah rupiah, apakah Deutschmark, Gulden, semuanya itu pasti lewat bank. Dan itu pasti akan terlacak. Hanya bisa kita lakukan supaya tidak terlacak, ya harus dibawa dalam bentuk uang fisik. Nih, kasihkan tak koper, kamu Bitcoinmu kasihkan ke walletku. Saya rasa begitu solusinya. Ya, sekedar ini pendapat saya. Tapi itu juga sih, maksudnya yang tadi saya bilang ada website BISC atau Total Bitcoin, itu Anda bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya Bitcoin atau orang yang punya uang. Jadi langsung antar sesama aja, peer to peer gitu. Jadi kayak misalkan temannya Mbak Diana di Afrika Selatan, ya dia bisa tinggal cari orang di Afrika Selatan yang bisa. Iya, ini bukan Afrika Selatan, salah satu negara. Contohnya. Iya. Oke. Sip. Ini juga kita udah overtime. Jadi sebelum kita tutup, sekedar mengingatkan kalau yang belum beli buku e-book panduan investasi Bitcoin, kayaknya semuanya sudah pada beli deh di kelas ini. Ya sekedar info, sekarang diskonnya jadi 60.000 sebelum rilis jadi 100.000. Terus
kelas minggu depan kita akan belajar tentang cara mengamankan Bitcoin Anda. Jadi kita ngomongin soal private keys. Ya, intinya gimana sih mengamankan Bitcoin untuk jangka panjang gitu. Kalau kita melihat 5 sampai 10 tahun ke depan, dan juga kayak prakteknya gimana mendapatkan seed phrase dan merestornya dan sebagainya. Itu minggu depan. Dan ya, jangan lupa untuk follow kita di kelas Bitcoin ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang selalu setia ikutan kelas Bitcoin. Ya, mohon maaf dengan gangguan teknologi yang ada gitu. Nanti kita akan coba cari platform yang lebih oke, atau mungkin tadi internet koneksinya aja yang agak jelek ya. Oke lah, kalau begitu sampai jumpa ya minggu depan. Selamat malam semuanya. Semoga kalau belum makan malam, selamat makan malam juga. Dadah. Makasih Terima Mbak. kasih Dea. Malam. Bye. Mbak Dea. Dadah. Mari Om. Bye.